非了解慈境不可，非以慈境平行不可。宗教的信仰回归来了，都是一个爱。Tujuan dari training adalah kita ingin relawan-relawan ya harus terus memperdalam filosofi suci. Nah, Master berpesan bahwa kalau kita mau menghargai kehidupan, berarti dari kita juga harus bervegetarian. Tanpa kita harus bicara bahwa kita adalah teladan, orang lain sudah bisa melihat kita, sudah bisa melihat apa yang kita lakukan. Organisasi suci itu menetapkan satu visi dan misi. Ya, karena kalau kita nggak bertindak, kita tidak akan pernah sampai ke sana. Susah saja, terusan kadang di dalam kehidupan, kalau kita tidak ada dhamma, kita nggak ada jalan yang benar. Sebenarnya di jiwa kita itu banyak kekosongan kan. Apa yang kita mau, kita sendiri juga nggak jelas gitu. Sudah kita masuk suci, kita tahu arah tujuan hidup kita. Kita tahu apa yang mesti kita lakukan. Pelan-pelan kita berubah. Setelah saya bergabung dengan suci dan saya mendalami master punya dhamma, saya merasa saya belajar banyak dalam hal melepas. Saya tidak pernah lagi bawa tidur permasalahan, ada masalah kita cari solusi bersama. Bagus sekali, nggak kecewa, selalu ingetin terus. Kita kan manusia suka kadang-kadang lupa ya, tata krama. Memang diajarin kita harapin derawan sama derawan jangan suka emosi, harus lembut gitu. Saya bersyukur sekali dapat ya merefreshing ingatan saya mengenai manajemen. Saya rasa organisasi suci ini bagus sekali, yang sama sekali berlainan dengan organisasi bisnis di luar. Itu kan tujuannya untuk mencari keuntungan. Sedangkan di suci itu adalah berdasarkan cinta kasih untuk menolong orang. Saya akan jalankan ya tetap ya menjalankan semua kepercayaan yang diberikan kepada saya itu tanpa pamrih dan sampai tuntas. Di atas 15 tahun menjalani suci. Oke. Di sini Master ajarin apa? Kalau kita mau dari satu menjadi tak terhingga, itu butuh keipan. Keipan di sini bukan berarti hanya kita yang mendampingi orang. Saling mendampingi, ini yang namanya shan zhi atau mitra baji. Kita memberi, kita turun ke masyarakat, kita berbuat. Itulah yang namanya insan mulia. Mulai dari kita sendiri, membuat keluarga kita bahagia, membuat Indonesia
saja yang membuat dunia jauh dari bencana. Itu namanya Isen, kuliah. Kalau menurut saya Dharma ini sih kalau punya ada niat yang baik kita untuk pelajari, kita udah terjun sebagai kewajiban seorang suci, saya rasa nggak susah kok. Karena master satu orang bisa tangani begitu banyak, punya tanggung jawab. Kita masih belum ada tanggung jawab apa-apa, apa yang susah sih? Saya ngerasa nggak ada susah. Jadi kalau Yuyin, Ciu Yuli, mulai dari saat ini saya harus mau banyak bertobat, belajar Dharma dari master. Jadi saya harus tua yung sing gitu loh. Nah, jadi mungkin harapan saya ke depan ini, saya mungkin lebih giat untuk bisa pergi Shinfa Siang. Salah satu poin yang saya tangkap adalah ketika kita menghadapi satu permasalahan, kita bisa berusaha untuk menjaga keharmonisan antar hubungan sesama manusia, itu sebenarnya sudah sejalan dengan prinsip kebenaran. Kita sudah membangun ikrar, yang paling penting adalah mempertahankan niat dan tekad itu kita. Bagaimana kita bisa terus menimba air Dharma ini supaya tekad kita semakin kokoh, semakin kuat, dan semakin mantap untuk kita jalani. Dari sharing sesiong Sece tadi, saya termotivasi ya. Mereka begitu bersungguh hati ya, sampai ada yang Sece door to door untuk galang dana untuk misi amal. Jadi saya juga bertekad kembali ke komunitas saya bertekad lebih melatih diri saya untuk berbuat kebaikan dan memutus kejahatan, kemudian membimbing semua makhluk selaku tanggung jawab saya sendiri sebagai ketua Sheli. Kalau hatinya tergalang, maka dananya akan ikut seiring dengan kebutuhan, ya. Nah, ini adalah satu esensi dari kenapa temanya kita galang hati, galang dana. Jadi harus galang hati dulu. Mendengar cerita dari Suryadi Sesiong, ternyata menggalang dana itu kita harusnya mendekatkan diri kan kita pada teman dulu, terutama keluarga, kedua kan teman. Terus tuh kita ceritain dulu apa itu Seci kan, Seci memiliki kegiatan kan, kegiatan sosial membantu orang yang susah, yang menderita atau orang sakit.我不再对你来讲，对我而言，非洲不是一个很远的地方，跟我无关。我们的生命连接起来之后，当我听到了非洲发生的事情，我的心会痛。Naskah hidup kita ini tidak bisa diulang, tidak bisa di stop karena ditulis orang lain, dan itu tidak ada istilah cut untuk kita karena kita perannya live. Kalau aktor dia bisa cut, dia salah ngomong, salah acting bisa ulang ya. Tapi kita tidak ada karena cerita kita itu live loh, tiap hari jalan. Sheli Seku bercerita ternyata pada saat itu dia menghadapi rintangan banyak nih yang membantu dia. Nah, jadi dari sana saya mendapatkan bahwasanya kita sebagai relawan mesti bukan hanya sebagai relawan, kita sebagai manusia itu mesti banyak menjalin jodoh baik dengan orang. Nah, artinya ketika kita menjalin jodoh baik dengan orang, di saat kita membutuhkan, orang juga akan membantu kita. Di Seci tiap hari tetap belajar dan belajar. Saya masih banyak yang perlu dikikis, keburukan, tabiat buruk masih ada. Noda batin sampai hari ini tetap ada. Tapi karena sering dengar ceramah, ya setidaknya kita udah tahu, tapi kadang susah menjalankan. Tetap harus dengar Dharma. Tanpa Dharma tidak akan hidup tenang. Saya punya ikrar untuk selamanya menerapkan prinsip Seci di dalam kehidupan saya. Karena dengan adanya Seci menjadi bagian hidup saya itu adalah suatu kebahagiaan buat saya. Jadi saya bisa lebih bahagia dengan menerapkan prinsip Seci ke dalam kehidupan saya. Apa yang mereka rasakan
Seringkali kita pikirkan saya udah calon komite, saya udah komite, saya udah lulus. Tidak. Lulusannya itu bukan tidak ada habisnya. Itu sampai kalau saya sendiri beriklan, saya terlihat sisi sampai saat titik-titik akhir saya. Jadi itulah pengalaman. 就是因为有很多的师兄师姐呢，无私的付出呢，才能成就今天。当然了，重要的是上人给我们的精神指导。